Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema etika, moral, dan akhlak. Sebelumnya, perkenalkan dari saya Ratna Kusuma Dewi dengan NIM 212310101029 dari Fakultas Keperawatan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Erma Anggikiwanti dengan NIM 2118101011011 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Terus selanjutnya saya Muhammad Irfan Maulana dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah. Sudah. Saya Gigi Adi Prayoga, NIM 2115107011022 dari Fakultas Pertanian, Prodi Proteksi Tanaman. Nah, baik. Untuk ada beberapa topik pembahasan yang kelompok kami akan bahas. Yang pertama ada tentang mengenai konsep dasar etika, moral, dan akhlak. Kemudian yang kedua mengenai pendapat para ahli mengenai etika, moral, dan akhlak. Kemudian ada perbedaan dari ketiganya tersebut. Kemudian yang keempat ada ciri khas yang dimiliki oleh etika, moral, dan akhlak. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tentang etika, moral, dan akhlak tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu adanya hubungan tasawuf yang dapat terbentuk. Yang pertama, tujuannya diharapkan dapat mengetahui tentang pengertian dari etika, moral, dan akhlak secara umum, baik yang diungkapkan oleh para tokoh. Yang kedua, yaitu untuk dapat lebih jelas mengetahui apa saja perbedaan dari etika, moral, dan akhlak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja karakteristik dari hubungan antara tasawuf dengan akhlak tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk dapat mengidentifikasi dan mengaktualisasikan penerapan etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian etika. Yang pertama, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dengan demikian, etika bisa diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang meliputi baik buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Kemudian, etika juga berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh perseorangan ataupun kelompok untuk menilai apakah perbuatan yang telah dikerjakan itu termasuk perbuatan baik atau benar, perbuatan baik, buruk, benar atau salah, dan sebagainya. Kemudian etika akan memberikan semacam standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam kata lain, etika menjadi harapan masyarakat agar selalu menjaga kerukunan antar manusia dan meminimalisir konflik dalam kehidupan bersama. Kemudian ada macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, yakni etika yang merefleksikan tentang tingkah laku manusia secara universal, seperti ada kebiasaan, anggapan mengenai baik buruknya suatu hal, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kemudian ada etika normatif, yakni etika yang memerintah agar manusia bertindak baik dan menghindari hal-hal buruk dengan kaidah atau norma yang disepakati serta berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada etika metaetika. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Metaetika merupakan hasil kajian dari etika deskriptif dan etika normatif. Menjelaskan tentang ciri-ciri serta istilah yang berkaitan dengan tindakan bermoral atau amoral seperti kebenaran, kesalahan, halal, haram, serta kewajiban. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika menjadi harapan masyarakat agar selalu menjaga kerukunan antar manusia dan meminimalisir konflik dalam kehidupan bersama. Moral, secara etimologi
Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak, dari kata mores yang berarti kebiasaan atau adat. Sedangkan menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, budi pekerti, susila. Moral adalah penilaian tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku seseorang. Moral sendiri tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya dan agama, karena nilai-nilai tersebut merupakan dasar terbentuknya moral. Jika seorang dapat menjalankan nilai budaya dan agama yang berlaku, maka orang tersebut dapat disebut bermoral. Dan sebaliknya, jika seorang tersebut tidak dapat menjalankan nilai budaya dan agama yang berlaku, maka bisa disebut dengan amoral. Next. Macam-macam moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan ialah suatu hal yang berhubungan dengan religi atau keagamaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan berpengaruh pada diri seseorang. Bentuk dari moral ketuhanan dapat dilihat dari kepribadian seseorang, semisal melakukan ajaran agama yang dianutnya dengan sebisa mungkin. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat ialah suatu hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, kecintaan, serta kesetiaan kepada cita-cita bangsa. Bentuk dari moral ideologi dan filsafat dapat digambarkan dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan ialah suatu hal berkaitan dengan budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. Bentuk dari moral etika dan kesusilaan dapat dicontohkan dengan menghormati orang yang lebih tua, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, dan sebagainya. Yang keempat, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum ialah suatu hal yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara. Bentuk dari moral disiplin dan hukum dapat dicontohkan seperti membayar pajak tepat waktu, menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan, dan lain sebagainya. Next. Akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, jamak, dari kata khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti, watak, atau kesopanan. Dalam KBBI, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan seperti halnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin ma'adim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang dan memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seorang secara langsung digambarkan dalam tingkah laku atau perbuatan orang tersebut. Apabila perbuatan tersebut baik menurut etika, akal, dan agama, maka tindakan itu disebut akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Dan sebaliknya, apabila buruk disebut akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Baik buruknya akhlak tersebut didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan hadis. Next. Pendapat para tokoh mengenai etika. Yang pertama adalah tokoh Mariani dan Ludwigdo. Etika adalah sebagai seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan dan dianut oleh kelompok-kelompok dalam suatu lapisan masyarakat. Yang kedua, menurut WCS Purwadiminto, etika yakni sebagai ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak yang dimiliki manusia. Berikutnya, menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan terhadap perbuatan manusia. Yang keempat, Surgada Purbakawaja. Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan norma dan nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Yang terakhir, menurut Martin, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjadi acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku setiap individu. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa pendapat para tokoh mengenai moral. Yang pertama yaitu
Menurut kampus psikologi, pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Yang kedua ada dari Dian Ibung. Moral adalah nilai atau value yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Yang ketiga ada dari Wantah. 2005, pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Dan yang keempat ada dari Zainuddin Saifullah Nainggolan, pengertian moral adalah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Next. Selanjutnya, ada pendapat para tokoh mengenai etika. Yang pertama ada dari Abu Hamid Al-Ghazali. Satu sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang yang menjadi penyebab lahirnya perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memikirkan dirinya dan merenungkannya terlebih dahulu. Kedua ada dari Muhammad bin Ali Ash-Syairif Al-Jurjani. Suatu sifat baik dan buruk yang tertanam kuat dalam diri individu yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir dan merenung. Yang ketiga, Ahmad bin Mustafa. Pengertian akhlak adalah ilmu yang jadi tolak ukur dalam diketahui jenis-jenis keutamaan dan mewujudkan keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni berpikir, marah, dan syahwat. Dan yang terakhir ada dari Ibnu Maskawai. Akhlak adalah hal lil anafsu da'yatun laha illa al-failiha min ghairi fikri wala ruwiyatin. Yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Next. Di sini ada perbedaan etika dan moral. Etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak merupakan suatu hal mengenai perbuatan, tingkah laku, atau tabiat, maupun perangai tentang baik buruknya suatu hal yang bersifat universal, komprehensif, dan barometer, atau sesuatu yang ukurannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah mengenai akhlak bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak merupakan bagian dari suatu masalah yang membicarakan baik dan buruknya dengan ukuran wahyu, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap baik dan buruknya mengenai akhlak akan dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh seseorang tanpa sengaja maupun dalam keadaan dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah moral. Moral merupakan suatu hal mengenai baik buruknya yang didasarkan pada budaya dan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok orang. Argumen Al-Mawardi. Moral memiliki sifat yang dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kondisi perkembangan, situasi, dan tuntunan terhadap manusia. Moral didasarkan pada sumber, yaitu ilmu tentang adat kebiasaan. Dan yang terakhir adalah etika. Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai persoalan baik buruknya dengan dasar akal pikiran manusia. Argumen Al-Mawardi. Etika memiliki sifat hasrat akalnya atau perbuatan yang muncul dari ide bukan dari keinginan batinnya. Etika ini bersumber dari teori atau ilmu filsafat, bukan berasal dari agama. Ciri khas etika, moral, dan akhlak. Etika ada 4, yaitu pertama adalah akhlak rabbani. Tujuan dalam akhlak ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ciri ini menegaskan bahwa akhlak ini bukanlah suatu yang kondisional dan situasional, melainkan akhlak yang benar-benar memiliki nilai pasti atau mutlak. Kedua adalah akhlak manusiawi. Ajaran dan akhlak Islam sejalan dalam memenuhi tuntunan fitrah manusia. Akhlak dalam Islam adalah akhlak yang benar-benar menjaga eksistensinya sebagai makhluk terhormat yang sesuai dengan fitrahnya.
Yang ketiga ada akhlak keseimbangan. Pada dasarnya, Islam menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan, yaitu baik dan buruknya, serta memiliki unsur jasmani dan rohani yang harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Akhlak dalam Islam memenuhi kebutuhan manusia, rohani, jasmani secara imbang, begitupun dengan persoalan dunia akhirat. Akhlak realistis. Akhlak ini memperhatikan kenyataan hidup manusia, yang di mana manusia memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk lain. Nah, berikutnya moral. Moral ini terbentuk oleh masyarakat. Moral terbentuk sebagai hasil dari interaksi antar warga. Dan hal ini sangat ditanamkan. Sifat toleransi sangat dianjurkan sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang baik. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. Dalam hal ini, seorang akan nampak kepribadiannya. Inilah yang menimbulkan suatu suara hati nurani. Dan yang ketiga ini, moral ini bersifat formal. Menurut Max Scheler, bahwa nilai-nilai moral ada kaitannya dengan nilai-nilai yang lainnya. Hal ini dalam merealisakan nilai-nilai moral harus menyertakan nilai-nilai lain yang dalam suatu hal yang berkaitan dengan moral. Nah, moral ini itu terbentuk dari terbentuk dari pribadi manusia itu sendiri gitu. Nah, habis itu terciptalah etika. Next. Etika ini berkaitan dengan perilaku. Seperti yang saya singgung tadi pada pengertian moral itu. Nah, etika ini sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Etika berkaitan dengan perilaku manusia karena etika berasal dari akal pikiran atau hati nurani manusia itu sendiri, bukan dari keinginan batinnya. Etika bersifat absolut dan mutlak. Dalam hal ini, adanya etika itu pasti menekankan bahwa prinsip etika bersifat universal atau berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Nah, kalau etika ini semacam standar perilaku di dalam suatu masyarakat gitu. Nah, etika ini terbentuk dari moral. Nah, misalkan kalau moral masyarakat di situ itu kurang baik, ya maka etika yang terbentuk ya juga ikutan kurang baik gitu. Jadi ini fleksibel mengikuti dengan moral-moral masyarakat setempat. Next. Nah, ini beberapa contoh akhlak mulia dari Rasulullah. Nah, yang pertama itu ada kejujuran sebagai hal yang utama. Terus Rasulullah ini selalu berprasangka baik dalam kapanpun dan dimanapun. Terus Rasulullah ini juga tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain dan senantiasa menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Next. Ya, next. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara tasawuf dan akhlak. Tasawuf ini berasal dari bahasa Arab, yakni tasawwafa, tasawuf, yang berarti menjadi berburu banyak, atau menjadi seseorang yang menyerupainya dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba atau wool. Sedangkan secara istilah, tasawuf berarti ilmu untuk mengetahui cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, berikutnya ini akhlak. Akhlak sendiri memiliki arti sikap yang melekat pada diri seseorang yang secara langsung digambarkan dalam tingkah laku atau perbuatan orang tersebut. Dalam ajaran Islam, akhlak dan tasawuf tentu tidak ada yang bertentangan karena ia memiliki banyak persamaan gitu. Pada ilmu akhlak dijelaskan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia. Juga bagaimana cara untuk mengubah akhlak buruk
agar menjadi lebih baik lagi dengan beberapa metode seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati agar selalu suci yang akan muncul dari perilakunya. Akhlak yaitu akhlakul karimah. Nah, berikut adalah beberapa hubungan antara tasawuf dan akhlak. Nah, yang pertama itu sama-sama cenderung pada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Terus yang kedua, sama-sama cenderung kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama memiliki tujuan terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, berarti orang tersebut itu harus memiliki akhlak yang baik dulu agar dalam proses bertasawuf ini lancar gitu. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ditanyakan atau mungkin ada sanggahan dari teman-teman, jika yang materi yang kita sampaikan itu ada yang kurang tepat mungkin atau apa gitu, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang didiskusikan. Itu ada Firly Putri yang resen, mungkin bisa on mic ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Putri Anggraini, NIM 211710101009 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan bertanya, apakah moral itu harus terbentuk dari masyarakat? Terbentuk oleh masyarakat gitu. Sudah, terima kasih. Ya, ini dari kelompok 3. Mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu ya? Kami tampung terlebih dahulu, nggih, Kak. Oke, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Izza Zakia Zamir dengan NIM 211510701046 dari Program Studi Proteksi Tanaman. Nah, tadi kan disebutkan bahwa etika dan moral itu kalau tidak salah bersifat universal. Nah, sebutkan 3 contoh bukti dalam kehidupan sehari-hari dari etika dan moral di kehidupan beragama. Yang tadi disebutkan bahwa etika dan moral itu bersifat universal. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silahkan Ahmad Fauki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauki Aksan dengan NIM 211910601070. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disebutkan perbedaan etika, moral, dan akhlak ya. Nah, saya sekarang ingin bertanya, apa sih persamaan dari etika, moral, dan akhlak tersebut? Terima kasih. Baik, silahkan dari kelompok 3 bisa langsung jawab ya dari pertanyaan yang pertama. Nah, izin bisa menjawab ya dari pertanyaan 1 itu. Pertanyaan yang pertama, nah, apakah moral ini harus terbentuk dari masyarakat? Mungkin maksudnya ini terbentuk dari manusia itu sendiri kan ya, gitu ya? Iya. Nah, ya iya emang begitu. Soalnya kita sebelum berlanjut ke etika, itu etika kan ini sebuah standar gitu loh, standar yang ada di masyarakat. Nah, ini harus dikaiti langsung oleh perilaku manusia itu sendiri. Nah, jika manusia tersebut atau orang tersebut moralnya ini kurang atau bisa dikatakan tidak bermoral, yaitu bisa dididik oleh masyarakat sekitar atau mungkin dari pihak-pihak berwajib gitu. Sekian dari saya. Apa kurang jelas atau gimana ya? Sudah, makasih.
Oke. Izin menjawab soal pertanyaan nomor 3 tadi tentang apa persamaan etika, moral, dan akhlak. Persamaan mengenai akhlak, moral, dan etika yang pertama adalah sama-sama membahas gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, atau tabiat, dan perangai mengenai hal yang bersifat baik dan buruknya. Yang kedua, aturan hidup yang bersifat untuk mengatur tentang harkat dan martabat manusia. Yang ketiga adalah potensi terhadap hal positif yang dimiliki oleh setiap orang. Terima kasih. Apakah ada feedback? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Apa permasalahan untuk mengimplementasikan? Iya, selanjutnya jawaban dari yang kedua ya. Di mana dari kelompok 3 mungkin sudah menemukan jawaban atau belum? Atau mau dibuka tanya jawab lagi nih? Teman-teman mungkin ada yang mau dipertanyakan. Mohon maaf untuk penanya kedua, Kak Zakia sendiri nggih. Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Oke, tadi kan disebutkan bahwa kalau tidak salah etika dan moral itu bersifat universal ya. Nah, pertanyaan saya itu, sebutkan 3 contoh bukti dari etika dan moral di kehidupan beragama yang bersifat universal itu. Pasti. Baik, akan saya jawab dari pertanyaan Kak Zakia nggih. Yang tentang etika, moral, dan akhlak tersebut yang bersifat universal dalam kehidupan beragama. Jadi universal sendiri itu artinya umum, maksudnya semua. Jadi tidak ada perbedaan di antara individu yang satu dengan yang lain. Kita itu sama. Nah, jadi yang pertama itu kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti apa kalau dalam kehidupan beragama? Nah, yang pertama kita harus saling menghormati ketika saat ada teman yang sedang melakukan ibadah. Nah, kemudian yang kedua itu tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan, kita kan hidup tidak hanya dengan satu agama di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya etika, moral, dan akhlak tersebut yang bersifat universal, kita harus saling menghormati ketika ada orang lain yang memiliki perbedaan atau kepercayaan yang berbeda dengan diri kita, gitu. Apakah bisa dipahami, guys? Oke, bisa. Terima kasih. Oke, baik, Kak. Terima kasih juga. Ini dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ya, silahkan Ismiasih. Bisa langsung unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ismiasih dengan NIM 211810101043 dari Prodi Matematika. Apa pendapat kalian mengenai akhlak, etika, dan moral anak zaman sekarang di era globalisasi ini? Terima kasih.
Izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya itu apa? Mengenai pendapat pendapat kita ya tentang apa? Tentang akhlak dari anak-anak muda zaman sekarang. Nah, itu tergantung. Kalau sampean bertanya akhlak di pondok pesantren ya jelas bagus. Kalau di tongkrongan ya udah tahu lah ya kayak gitu ya. Itu semua apa ya? Ya tergantung dari wilayah tersebut gitu. Tapi ya kebanyakan sudah mulai menipis sih kayak apa kayak akhlak-akhlak yang baik itu gimana. Misal kalau ada guru itu kan kebanyakan dari kita itu malu-malu untuk menyapa atau menyelami gitu. Ya contoh kecil seperti itu sih. Apa kurang jelas atau gimana ya? Bagaimana cara memberi pemahaman terhadap etika, moral, atau akhlak yang semakin menipis tersebut? Nah, itu mulai dari orang tua, dari pendidikan apa dari didikan orang tua. Terus yang kedua ini dari pendidikan di Indonesia. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Ya semua itu tergantung dari apa dari pribadi anak itu sendiri sih. Nah, yang apa menindaklanjuti yang untuk menindaklanjuti akhlak-akhlak yang kurang kurang baik tersebut ya dari kesadaran sendiri terus kesadaran orang-orang di sekitarnya gitu untuk saling mengingatkan supaya supaya akhlak-akhlak yang buruk itu tidak tidak terulangi lagi atau tidak diterapkan lagi gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silahkan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bisa langsung raise hand ya, atau langsung unmute juga nggak apa-apa. Izin masuk. Iya, kan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 211910301142. Saya ingin bertanya, kalau menurut kalian etika dan moral itu apakah sesuatu yang sudah didapat dari lahir seperti keturunan atau sesuatu yang bisa dibangun setelahnya seperti didapat dari pendidikan? Terima kasih. Izin menjawab ya. Moral dan etika ini ya pasti tidak berasal dari keturunan. Nah kan kita kalau kita lahir tuh ya otak kita ini masih kosong gitu, tergantung apa yang dimasukkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan-lingkungan kita gitu. Jika lingkungan kita yang mendidik itu kurang baik ya, misalkan itu pas masih kecil itu diajarin yang aneh-aneh gitu ya, pasti ke depannya atau beranjak dewasanya ya bisa ke bawah gitu. Kalau tidak dari anak itu sendiri yang merubahnya itu. Sudah sekian dari saya. Mungkin ada tanggapan atau apa yang kurang 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 tepat gitu. Gimana? Iya, gimana? Apa sudah puas atau kurang? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, Sami. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan lagi? Itu, ada lagi, silakan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari Program Studi Proteksi Tanaman NIM 2115107010110 ingin bertanya. Ketika di masyarakat kita sendiri itu mencerminkan akhlak yang tidak baik, bagaimana cara kita untuk menyikapnya? Seperti kayak masyarakat kita sendiri itu mencerminkan akhlak, etika, dan moral yang kurang baik kepada masyarakat sekitarnya gitu. Itu terus bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Izin jawab ya. Pertanyaan dari saudara Irfan tadi, jika di suatu masyarakat itu mencerminkan suatu etika atau moral yang kurang baik, itu gimana caranya? Nah, di suatu masyarakat itu pasti ada orang yang berpengaruh luas seperti adanya kiai atau mungkin RW atau kepala desa gitu. Nah, mungkin dari orang-orang tersebutlah bisa mengingatkan kepada masyarakat yang etikanya kurang baik atau apa. Nah, jika kita mengingatkan gitu ya, maka disangka ngelama kon ku sopo kan gitu nantinya. Menurut saya begitu sih, atau mungkin dari teman-teman saya itu ada yang menambahi gitu, dari ada Erma, ada Kiki. Gimana teman-teman? Ya, saya akan menambahi pernyataan dari Muhammad Irfan Maulana. Ya, bagaimana kita menanggapi moral-moral yang tidak baik pada lingkungan kita? Ya, menurut saya ya, kita harus mengaktualisasikan pendidikan yang sudah kita dapatkan dari TPQ, dari sekolah untuk menghindari hal-hal tersebut. Kalau menjauhinya jangan, karena lingkungan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, menurut saya itulah mengaktualisasikan pendidikan yang sudah kita dapat dari TPQ ataupun sekolah dan menjaga diri kita baik-baik tentang itu agar tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ya, sekian. Ya, silahkan lanjut. Ya, Irfan bagaimana? Mungkin ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan langsung raise hand ya. Itu Ahmad Fauki ya, langsung panik ya. Untuk kelompok saya izin feedback ya. Kita masuk. Ya, Sebelumnya silahkan. mohon maaf tadi jaringan saya bermasalah. Untuk kelompok 3 saya izin memberikan feedback dari permasalahan tadi. Bagaimana cara kita membenarkan atau membenahi etika moral dan akhlak ketika yang harus dibenahi itu orang yang lebih tua? Bagaimana? Mohon jawabannya. Terima kasih.
Baik, izinkan saya untuk menjawab feedback dari Kak Ahmad Fauki. Bagaimana cara kita untuk membenahi atau membenarkan etika, moral, dan akhlak dari seseorang yang lebih tua kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama kita kan dari ucapan kita diri sendiri, kita itu harus tahu bagaimana tutur kata cara kita yang benar dalam menghadapi orang tersebut. Jadi maksudnya kayak begini kan, otomatis orang yang lebih tua itu lebih merasa dirinya kamu masih muda, kamu nggak tahu apa yang sudah aku alami, seperti itu kan. Padahal yang mereka lakukan itu salah. Jadi kayak pertama kita tuh melakukan pendekatan secara lisan dan perbuatan. Jadi kita harus menghormati lah, intinya menghormati, kayak misalnya begini Pak, begini Bu, kita jelaskan secara halus, secara perlahan, bagaimana yang benar dan apa yang salah, seperti itu. Jadi kayak melakukan pendekatan secara nggak boleh kayak langsung kayak gerasa-gerasa gini, kamu salah, jenengan ini salah Pak, nggak boleh seperti itu. Jadi kayak misalnya begini Pak, Bu, hal yang jenengan lakukan ini salah, terus kemudian jelaskan alasannya kenapa kok bisa salah, seperti itu. Jadi nggak boleh kayak asal langsung kayak kita ngerasa kita punya ilmu yang lebih baik dari mereka gitu, kita nggak boleh kayak merasa aku lo benar gitu, nggak boleh. Jadi kayak harus tetap melakukan secara perlahan dan secara proses, tidak bisa langsung instan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin bertanya lagi. Silahkan. Apa permasalahan dalam mengimplementasikan moral dan akhlak pada saat ini? Permasalahan apa yang terjadi dalam mengimplementasikan etika moral dan akhlak pada sekarang ini? Mohon maaf nih Kak, itu maksudnya untuk siapa nih? Untuk semua lingkup dalam masyarakat, kehidupan masyarakat, atau bagaimana nih? Kalau lebih jelasnya. Dalam lingkungan masyarakat saja. Baik, izinkan saya menjawab. Kalau menurut kami itu permasalahan dari mengimplementasikan moral, etika, dan akhlak ini, yaitu kita harus menyesuaikan bagaimana orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Jadi yang seperti Anda tanyakan tadi, kalau gimana kalau ada orang tua yang berlaku salah atau berlaku keliru, ya tidak sesuai dengan etika, moral, dan akhlak, itu kayak seperti itu sih yang lebih sulitnya, harus dan bagaimana lingkungan sekitar itu menerima diri kita. Kayak misalnya kan seorang wanita muslim kan harus menutup aurat kan, harus kayak misalnya memakai pakaian yang tidak ngetat, seperti itu. Kalau misalnya kayak ada orang perempuan yang bercadar gitu kan, misalnya, terus di lingkungan mereka itu nggak ada perempuan yang bercadar. Jadi kan kalau mau nggak mau, jadi kita harus tetap kayak berusaha dan berproses gitu loh. Ya itu sih yang harus sulitnya itu seperti itu. Bagaimana kayak merubah pola pikiran masyarakat tentang etika dan moral akhlak ini yang benar, yang baik dan benar dalam Islam ini. Seperti itu. Apakah bisa dipahami nggih? Atau ada feedback balik? Itu ada pertanyaan, silakan langsung on mic ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Tafkar dengan NIM 2115 1030 1016 dari kelompok 4. Ingin minta tips and trik dong
senantiasa tetap terjaga, etika moral dan akhlaknya kita itu tetap baik. Kan yang kita tahu terkadang manusia itu kan melakukan kesalahan tanpa disadari gitu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad, siapa itu? Ya itulah, mohon maaf gak kelihatan namanya. Nah, itu kalau menurut saya ya, tips and triknya itu hanya satu sih. Selalu ingat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan yang berhubungan dengan etika, moral, dan akhlak itu suatu saat nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Selalu ingat itu sih. Izin menambahkan ya. Nah, yang kedua ini jangan malu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik gitu. Jika kalian malu ya nggak bakal terlaksanakan gitu. Yang mengakibatkan kehidupan di masyarakat itu ya tetap seperti itu saja, etika moralnya tidak ada peningkatan gitu sih. Kalau misal ada satu orang yang berbuat baik gitu, terus kemudian tetangga-tetangganya itu ikutan baik, kan lama-kelamaan bakal tercipta yang namanya masyarakat yang bermoral baik. Nah, gitu. Oke, terima kasih tanggapannya. Iya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusi gitu, gimana? Ya, Ahmad Fauki mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan Mas Unik ya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Saya ingin bertanya, salah satu permasalahan sekarang ini adalah banyaknya seorang koruptor yang merajalela. Bagaimana sih cara kita mencegah banyaknya koruptor tersebut? Terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaannya tentang bagaimana cara kita mencegah agar tidak banyaknya koruptor terjadi. Nah, yang pertama itu kalau menurut saya sendiri itu dari pendidikan di sekolah, gak di sekolah sih, di mana saja. Pokoknya dari pendidikan yang pertama itu memberikan pendidikan mengenai bahwa korupsi itu adalah hal yang salah, hal yang tidak boleh dilakukan itu loh. Jadi kayak sedini mungkin kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman kita, kepada generasi penerus bangsa bahwa korupsi sendiri itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Jadi kayak dari kecil itu harus diberitahu bagaimana beretika dan bermoral yang baik. Jadi sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa etika, moral, dan akhlak itu bukan merupakan berasal dari keturunan, maksudnya bukan dari keturunan. Jadi itu dari bagaimana etika, moral, dan akhlak itu dibentuk dalam diri kita, seperti itu. Jadi kalau untuk mengatasi koruptor itu ya seperti itu. Jadi kayak kita memberi pengajaran bahwa itu bukan hal yang salah. Tapi kalau dilihat bahwa koruptor itu kan merupakan orang-orang yang mengerti sih tentang hal-hal seperti itu. Bahkan mereka kan juga disumpah di atas Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, tapi tetap saja kan mereka tetap melakukan. Jadi itu kayak harus sedini mungkin memberikan pengajaran yang kuat dalam pola pikir, dalam hati, bahwa hal tersebut bukan hanya koruptor ya, ya apa saja, pokoknya
yang buruk itulah harus ditanamkan sejak dini bahwa hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Apakah David baik? Menambahkan. Nah, mungkin kenapa kok bisa koruptor itu masih melakukan korupsi gitu ya, padahal sudah disumpah, sudah diperingatkan kalau koruptor itu tidak boleh itu. Nah, itu mungkin karena hukuman di Indonesia ini masih kurang jera ya. Mungkin gitu. Karena kan kemarin itu banyak kasus yang dihukum itu ada kortingan hukuman gitu loh. Jadi kan ya bisa dikatakan masih kurang jera gitu. Udah gitu sih kalau menurut saya. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman lain selain dari kelompok 3 gitu. Mungkin ada yang tahu gitu. Silakan. Kalau tidak ada tambahan dari teman-teman, mungkin dari penanya ada yang kurang sreg gitu, gimana? Iya, bisa dari kita bisa disanggah pernyataan-pernyataan dari kita sebelum-sebelumnya, nggih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini bicara etika, moral, dan akhlak. Kalau akhlak itu tentu rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya, sehingga sumber kajiannya adalah tentu bicara baik dan buruk ya. Karena akhlak ini adalah perilaku yang tertanam dalam diri manusia, sehingga tanpa disadari atau disengaja muncul secara tiba-tiba secara langsung ya. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau etika ini tentu etik yang baik yang dilakukan, kita ada nilai positif dan negatif. Berbeda juga dengan moral. Moral itu adalah perilaku yang tertanam di sebuah kelompok masyarakat yang kemudian diyakini itu benar atau salah. Itu moral. Sehingga ini penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, mungkin itu hanya sekedar sekilas dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Ketemu di minggu depan untuk kelompok 4 dan seterusnya. Ini itu dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Matur suwun Pak. Terima kasih Sama-sama. Sama-sama.